Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada kesempatan kali ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul membahas sebuah kitab kecil yang insyaallah taala kita akan bahasnya. Kemudian yang harus kita perhatikan dan kita pahami bahawa agama Islam adalah agama yang telah Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Makna dari ayat yang mulia ini bahawa hanya Islamlah agama yang Allah ridai. Oleh karena itu di ayat yang lain, ayat 85, Allah katakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama tersebut, dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang rugi. Oleh karena itu hendaklah kita sebagai seorang muslim atau muslimah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar ini, nikmat di atas Islam dan nikmat di atas iman serta nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah kaum muslimin, agama Islam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Demi Rabb yang diri Muhammad berada di tangannya, tidaklah mendengar seseorang dari umat Yahud dan umat Nasrani tentang diutusnya aku, dari Muhammad SAW, kemudian ia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, maka Nabi SAW, niscaya ia termasuk penghuni neraka. Jadi al-Islam, agama Islam adalah satu-satunya pilihan
agar mereka selamat di dunia dan di akhirat. Ketahuilah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran dan membawa risalah kenabian yang hendaklah kita sebagai seorang muslim, sebagai umat Nabi Muhammad wajib mengetahuinya, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa syariat yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah bahwa di antara syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah perkara yang sangat besar, yaitu permasalahan akidah, permasalahan tauhid. Permasalahan ini permasalahan besar, bahwasanya hendaklah seorang muslim mengetahui akidah yang benar, aqidatus sahihah. Insyaallah taala kita akan membahasnya, sebuah risalah dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, yaitu Al-Aqidatus Sahihah wa ma yudaddiha wa nawaqidul Islam, yang merupakan sebuah kajian beliau atau muhadarah, kemudian ditulis, di mana ya akidah sahihah. Kita pilih pembahasan ini karena dia adalah perkara yang sangat penting, yang hendaklah kita senantiasa mempelajarinya, mengetahuinya. Kemudian juga hendaklah kita para duat, para dai sering membahas kajian ini dan mengingatkan kepada manusia, kepada kaum muslimin khususnya, tentang pentingnya mengetahui tentang akidah sahihah. Tayyib, tentang pembahasan ya, sebelum kita masuk tentang aqidatus sahihah, risalah aqidatus sahihah, bahwasanya risalah ini itu dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, bahwasanya beliau merupakan salah seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nama beliau adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Muhammad bin Abdullah Al-Ubaz, yang dilahirkan di kota Riyadh pada bulan Zulhijjah tahun 1330 Hijriah. Ya. Dan makruf bahwa beliau rahimahullah taala ya salah seorang ya ulama, dan bahkan merupakan di antara imam mujaddid pada abad ini, dan beliau selama hidupnya pernah menjabat sebagai mufti kerajaan Saudi Arabia. Beliau wafat pada tahun 1420 Hijriah rahimahullahu taala. Baiklah kaum muslimin wal muslimat, kita akan memulai dan membahas risalah ini. Syekh memulainya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Segala puji bagi Allah semata, dan selawat berserta salam atas Nabi yang tidak ada lagi Nabi setelah beliau, dan kepada para sahabatnya. Amma ba'du, kata beliau, falamma kanatil aqidatu sahihatu hiya aslu dinil islami wa asasul millah, ra'aitu an takuna hiya maudu'ul muhadarati. Aku memandang bahwasanya pembahasan akidah sahihah merupakan pokok dari agama Islam, asas dari agama ini,
maka pembahasan kita pada kali ini adalah tentang masalah ini. Lalu kata beliau apa? Wa ma'lumun bil adillati syar'iyyati minal kitabi wa sunnah anal a'mala wal aqwala innama tasihu wa tuqbal idza sadarat an aqidati sahihatin fa in kanatil aqidatu ghairu sahihatin batala ma yatafarra'u anha min a'mal wa aqwal kama qala ta'ala wa man yakfur bil imani faqad habita amalu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata beliau, telah dimaklumi bahwa dalil-dalil syar'iyyah, yaitu dari kitab dan sunnah, sesungguhnya setiap amal dan sesungguhnya amal-amal dan perkataan-perkataan, sesungguhnya dia akan diterima dan benar apabila bersumber dari akidah yang sahihah. Jika akidahnya tidak sahih, tidak benar, maka batallah apa-apa yang merupakan cabang dari keduanya, dari amal-amal dan perkataan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang kufur dengan beriman, maka sungguh hapuslah amalnya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kaum muslimin wal muslimat, Syekh menjelaskan bahwa dalil syar'iyyah, yaitu maksudnya Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang amal dan perkataan, itu keyakinan benar dan diterimanya apabila perbuatan tersebut atau ucapan tersebut bersumber dari akidah yang sahih. Dan di sini juga bahwasanya akidah yang sahih, yang dikatakan akidah tersebut akidah yang sahih, adalah apabila akidah tersebut bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu, hendaklah kaum muslimin mengetahui bahwasanya akidah yang kita yakini hendaklah bersumber dari firman Allah dan bersumber dari hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi SAW. Dan di sini juga Syekh mengatakan bahwasanya apa? Bagaimana pengaruh dari akidah sahih ini, bahwa seseorang yang apabila akidahnya dibangun di atas akidah yang tidak sahih, maka mengakibatkan hapus amal seseorang. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kufur dengan iman, maka sungguh hapuslah amalnya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Lalu firman Allah SWT yang lainnya, wa qala ta'ala wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, jika engkau berbuat syirik, maka sungguh akan terhapus amalmu dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Kata Syekh, wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun. Dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah ini sangat banyak. Dan di ayat ini Allah katakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, jika seorang memiliki akidah yang tidak sahih, maka la yahbatanna amalu, terhapuslah amalnya. Sehingga pentingnya akidah sahih ini untuk kita pelajari agar amal-amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu akidah? Dijelaskan oleh para ulama kita rahimahullahu taala
bahwa definisi akidah menurut bahasa Arab berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, ya. Dan juga diartikan dengan at-tawthiqu yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Dan juga diartikan dengan al-ihkam yang artinya mengokohkan atau menetapkan, dan bisa juga diartikan dengan ar-rabtul biquwah yang berarti mengikat dengan kuat. Itu makna akidah secara bahasa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Manzur di kitabnya Lisanul Arab. Sedangkan menurut istilah bahwa akidah adalah seiman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Ya, akidah adalah iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Lalu Syekh menjelaskan tentang, ya, akidah Islamiyah. Itu akidah yang sahih, yang dimaksud adalah, kata beliau, wa qad dalla kitabullahi al-mubin wa sunnatu rasulihil amin alaihi min rabbih afdal salatu wa taslim ala annal aqidata sahihata tatakhallasu fil imani billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Fa hadhil umur sittah ya usulul aqidati sahihah allati nazala biha kitabullahil aziz wa ba'athallahu biha rasulahu Muhammadan alaihi salatu wassalam. Kata Syekh, dan sungguh telah ditunjukkan dalam kitabullah al-mubin, itu Quranul Karim, dan juga sunnah Rasulnya, itu hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya akidah sahihah terkumpul padanya, yaitu yang pertama adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Fahadil umur sittah, dan perkara yang 6 ini, kata beliau, merupakan usulul aqidatus sahihah, pokok dari akidah yang sahih, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kitabnya Al-Aziz dengannya, dan Allah utus Nabi Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kaum muslimin wal muslimat, ya, yang maksud dengan pokok dari akidah as-sahihah itu tentang berbicara tentang masalah dengan tentang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, dan beriman kepada yaumul akhir, serta beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ya, sudahkah kita benar-benar mengetahui dan meyakini dan memahami hakikat dari beriman kepada Allah, hakikat beriman kepada malaikatnya, kepada kitabnya, dan seterusnya? Ini kita kenal dengan apa? Rukun iman. Jadi rukun iman bukan hanya sekedar dihafal, ya, bukan sekedar ketika ditanya berapa rukun iman, ada 6 disebutkan. Akan tetapi yang dimaksud dengan memahami rukun iman adalah kita mengetahui dari apa konsekuensi dari kalimat tersebut, apa hakikat yang terkandung dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
pemahaman yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Rasulnya, tentang malaikatnya, tentang kitabnya, tentang hari akhir, dan tentang takdir baik dan buruk. Ini yang terpenting. Ya, kita memahaminya dan mempelajarinya. Dan insyaallah taala yang akan kita bahas nantinya satu persatu dari pembahasan ini yang akan dibahas oleh Syekh rahimahullahu taala. Ya, dan kata Syekh Utsaimin, kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, bahwa 6 pokok ini yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kitabullah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim menjelaskan tentang 6 perkara ini. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umat tentang 6 pokok perkara ini. Dan inilah ya dakwah setiap para nabi dan para rasul, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh benar-benar kami telah mengutus setiap umat seorang rasul an i'budullah wajtanibut taghut, agar rasul tersebut mendakwahkan sembahlah Allah dan menjauhi taghut. Kalimat ani'budullah wajtanibut taghut ini merupakan bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di antara iman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu seorang hamba hanya beribadah kepada Allah, tidak mensekutukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Dzariyat ya, ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepadaku. Dari ayat yang mulia ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia dan menciptakan jin memiliki tujuan dan maksud. Apa tujuannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, liya'budun. Liya'buduni ay liyuwahhiduni, agar mereka mentauhidkanku, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, kata Syekh, wa yatafarra'u an hadhil usul kullu ma yajibul imanu bih min umuril ghaibi wa jami'u ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa adillatu hadhil usul sittah fil kitabi wa sunnah kathiratun jiddan. Kata beliau, dan cabang dari pokok setiap dari apa-apa yang telah diwajibkan dari iman tersebut merupakan bagian di perkara-perkara yang gaib, dan seluruh apa-apa yang dikhabarkan oleh Allah dengannya dan apa yang dikhabarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta dalil-dalil tentang pokok dari 6 dari kitab dan sunnah tersebut kathiratun jiddan, sangatlah banyak. Ya, lalu Syekh membawakan dalil dari ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis yang berkaitan tentang 6 perkara ini. Fa min dzalika qaulullah ta'ala, qaulullah subhanahu, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wa malaikati wa kutubi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih.
Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah sebuah kebaikan engkau malingkan wajahmu ke arah masyriq dan maghrib, timur dan barat. Akan tetapi kebaikan tersebut adalah engkau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitabnya dan kepada nabinya. Surat Al-Baqarah ayat 177. Wa qauluhu subhanahu amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rasul beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Begitu juga dengan orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Dan kita membedakan antara salah seorang pun dari para rasul. Dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Kemudian dalil yang ketiga dibawakan oleh Syekh, wa qauluhu subhanahu ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubi rasulih wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah, kepada rasulnya, kepada kitabnya yang diturunkan kepada rasulnya dan kitab yang diturunkan kepada orang-orang sebelum, dan janganlah kalian kufur kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, pada yaumil akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur maka dia akan tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ini dalil yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala yang berkenaan tentang usulus sittah, atau yang berkenaan dengan apa? Iman, rukun iman yang 6. Bahwa kewajiban bagi setiap kaum muslimin dan muslimat, wajib dia beriman kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada malaikatnya, kepada yaumul akhir, dan kepada takdir. Lalu Syekh membawakan hadis, Syekh menjelaskan amal ahaditsu sahihah ad-dala ala hadhil usul fakathiratun jiddan. Adapun hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan tentang usul ini, 6 perkara ini, maka fakathiratun jiddan, juga banyak. Minha al-haditsus sahih al-masyhur alladhi rawahu Muslim fi sahihi min hadithi Amiril Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Jibril alaihi salam sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil imani faqala lahu al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Di antaranya hadis yang sahih yang cukup terkenal, apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari hadis Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kisah tentang seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi bersama sahabatnya duduk. Ternyata laki tersebut apa? Di akhir hadis dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu Jibril. Bahwasan Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajukan pertanyaan, beberapa pertanyaan, di antaranya tentang iman. Maka Nabi mengatakan apa? Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, dan pada yaumil akhir, dan engkau beriman tentang takdir yang baik dan yang buruk. Dan hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, kata Syekh al-haditsu wa akhrajahu syaikhan min hadithi Abu Hurairah, min hadithi Abi Hurairah. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari
sahabat Abu Hurairah. Ya, bahwasanya hadis ini datang dari dua jalur. Yang pertama dari sahabat Umar bin Khattab, ini yang